Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Bahya dengan NIM A10122111188. Di sini saya membuat video dengan maksud untuk mengisi nilai pada nilai UAS pengganti mata kuliah Hukum Perbankan. Di sini saya akan membuat video tentang menganalisis kasus pada PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana atau BPR KSBAS. Kasus ini berkaitan dengan penyaluran tenaga kerja Indonesia ke Jepang oleh PT Indonesia Human Support Corporate atau IHSC, yang dalam persyaratannya IHSC mewajibkan setiap TKI yang akan diberangkatkan ke Jepang menyetorkan sejumlah dana kepada IHSC yang akan digunakan untuk biaya pelatihan ketenaga kerjaan. Jumlah dana yang disetorkan tidak sama. Kisarannya setiap TKI dibebankan sekitar 30 juta hingga 60 juta. Kisaran biaya tersebut tergantung asal daerah calon TKI. Para TKI tersebut berasal dari 3 wilayah, yakni Bali, Banyuwangi, dan Lombok, yang keseluruhannya berjumlah 54 orang TKI. Dan untuk meningkatkan para TKI yang dijanjikan akan disalurkan ke Jepang dengan imbalan gaji berkisar 18 juta hingga 20 juta per bulan. IHSC juga meminta TKI juga menyerahkan sertifikat tanah yang dimiliki atau sertifikat hak milik. Seluruh sertifikat hak milik yang telah diserahkan kepada IHSC kemudian dijadikan agunan untuk memperoleh kredit oleh Dirut IHSC kepada PT Bank Perkreditan Rakyat KSBAS. Dirut BPR KSBAS kemudian memerintahkan pegawai BPR KSBAS untuk memproses pemberian kredit tersebut kepada 54 orang debitur dengan total nilai 24,225 miliar. Besaran kredit tersebut bervariasi mulai dari 200 juta hingga 600 juta rupiah per debitur. Pemberian kredit tersebut berlangsung pada periode Maret 2014 hingga Desember 2014. Dalam pengajuan kredit tersebut, para TKI yang dijadikan debitur tidak mengetahui adanya pengajuan kredit dan tidak pernah menerima uang dari kredit tersebut. Bahkan terdapat markup gaji TKI yang sebenarnya 13 juta per bulan di markup menjadi 30 juta. Serta waktu kerja yang hanya 5 tahun, tetapi kredit dapat terbayarkan selama 15 tahun. Selain itu, pencairan kredit tersebut juga dilakukan terlebih dahulu sebelum prosedur administrasi terpenuhi. Dana kredit tersebut digunakan untuk pembelian sejumlah properti atau diputar untuk dana properti. Pada April 2018, kasus ini telah diungkap dan ditangani oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan melalui Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK yang bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Bali. Pengungkapan kasus ini berawal dari temuan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap kegiatan BPR KSBAS dan juga adanya laporan yang diterima Polda Bali, yakni dari IKD Septian Dwi Cahyadi dan I Putu Arnawa yang tidak jadi diberangkatkan ke Jepang oleh IHSC. Kedua pelapor tersebut juga mempertanyakan mengenai kejelasan sertifikat hak milik mereka yang ditahan pihak IHSC. Dalam pengungkapan kasus ini ada beberapa tindak pidana yang diselidiki. Yang pertama, tindak pidana perbankan. Yang kedua, tindak pidana umum berupa penipuan atau penggelapan. Yang ketiga, tindak pidana pencucian uang. Untuk tindak pidana perbankan ditangani oleh OJK, sementara untuk kedua tindak pidana yang lain ditangani oleh Polda Bali. OJK telah mengungkap tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh selaku Dirut BPR KSBAS. Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Denpasar,
Dirut BPR KSBAS telah terbukti melakukan tindak pidana perbankan, yakni pada ketentuan pasal 49 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam hal ini, hakim putusannya yang dibacakan pada 8 Oktober 2018 menghukum selaku Dirut BPR KS BAS dengan pidana penjara selama 6,5 tahun dan pidana denda sebesar 5 miliar, subsidiar 3 bulan kurungan. Sementara itu, untuk dugaan tindak pidana umum yang berupa penipuan atau penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan Dirut IHSC, sampai saat ini sedang ditangani oleh Polda Bali. OJK sebelumnya melalui keputusan Dewan Komisioner dengan nomor KP strip 2002-D-03-2017 tentang pencabutan izin usaha PT BPR KSBAS. Mencabut izin usaha yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan nomor 15Z Kuta Badung, Bali, terhitung sejak tanggal 3 November 2017. BPR KSBAS tersebut telah masuk status bank dalam pengawasan khusus sejak tanggal 12 April 2017 dan sesuai ketentuan yang berlaku, BPR KSBAS diberikan kesempatan selama 180 hari untuk melakukan upaya penyihatan. Akan tetapi, dalam jangka waktu tersebut, BPR KSBAS tidak dapat menjalankan semua arahan yang diberikan sehingga BPR KSBAS pun ditutup. Nah, di sini saya akan menganalisis kasus tersebut. Berdasarkan kronologi kasus yang sudah saya ceritakan tadi, dapat diketahui bahwa Dirut BPR KSBAS bekerja sama dengan Dirut IHSC dalam melakukan kegiatannya. Modus yang dilakukan oleh Dirut IHSC tersebut adalah memberangkatkan para TKI untuk bekerja di Jepang dengan salah satu syaratnya menyerahkan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh para TKI sebagai jaminan atau untuk mengikat para TKI. Akan tetapi, justru sertifikat hak milik tersebut dijadikan jaminan oleh Dirut IHSC untuk mendapatkan kredit di BPR KSBAS. Kredit tersebut diatasnamakan kepada para TKI tanpa sepengetahuan dari para TKI tersebut. Tidak hanya itu, dana yang diperoleh dari kredit tersebut tidak diserahkan kepada TKI, melainkan diserahkan kepada IHSC. Sementara itu, modus yang dilakukan oleh Dirut BPR KSBAS adalah dengan memerintahkan pegawainya untuk memproses pemberian kredit kepada 54 debitur dengan total nilai 24,225 miliar pada periode Maret 2014 sampai dengan Desember 2014. Proses penyaluran kredit tersebut tidak sesuai dengan prosedur sehingga menyebabkan pencatatan palsu dan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan suatu bank terhadap ketentuan perbankan. Hal-hal yang tidak sesuai prosedur dalam pemberian kredit tersebut adalah adanya markup gaji TKI yang sebenarnya 13 juta per bulan di markup menjadi 30 juta, serta waktu kerja yang hanya 5 tahun, tetapi kredit dapat terbayarkan selama 15 tahun atau kredit diberikan selama 15 tahun, sehingga tidak mungkin para debitur akan mampu melunasi kredit tersebut. Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Dirut BPR KSBAS tersebut dalam memberikan kredit yang tidak sesuai prosedur sebagaimana yang disebutkan tadi, bertentangan dengan ketentuan dalam hukum perbankan, yakni ketentuan dalam pasal 49 ayat 1 huruf A Jo pasal 49 ayat 2 huruf B UU Perbankan. Pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang
dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, Dirut PT BPRKS BAS dalam kasus ini telah jelas melakukan pencatatan palsu dengan melakukan markup gaji TKI yang seharusnya 13 juta per bulan menjadi 30 juta dan memberikan jangka waktu kredit selama 15 tahun, sementara waktu kerja para TKI hanya selama 5 tahun. Oleh karena itu, tindakan Dirut BPRKS BAS yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut menunjukkan telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan perbankan sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat 2 huruf B Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dapat dipidana dengan diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan paling lama 8 tahun serta denda sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Berdasarkan putusan pengadilan negeri di Denpasar, hakim menyatakan bahwa Dirut BPRKS BAS telah melanggar pasal 49 ayat 2 huruf B Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal 64 ayat 1 KUHP sendiri menyatakan bahwa jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Jika berbeda-beda yang diterapkan, yang membuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Terkait tindak pidana umum yang dikenakan kepada IHSC selaku Dirut IHSC adalah penggelapan dalam pasal 372 KUHP atau penipuan dalam pasal 378 KUHP. Pasal 372 KUHP menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 900 rupiah. Sementara pasal 378 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggalakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dari dua rumusan pasal yang tadi saya sebutkan, tindakan yang dilakukan oleh Dirut IHSC dalam pengajuan kredit di BPRKS BAS masuk kategori penggelapan sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Dalam hal ini Dirut IHSC memiliki atau menguasai barang milik orang lain berupa sertifikat hak milik para TKI yang kemudian dijadikan Dirut IHSC sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit di BPRKS BAS tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik sertifikat hak milik, yaitu para TKI. Demikian analisis kasus yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.